Halo, selamat siang sahabat anggrek dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Ais Dahlia RPG Corner. Semoga teman-teman dalam keadaan sukacita ketika melihat video saya ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Oke, di siang hari ini teman-teman saya akan berbagi untuk pemula seperti saya dan teman-teman pemula lainnya, berbagi kapan ya waktu yang tepat untuk menyiram anggrek. Oke, jadi saya akan berbagi tips kepada teman-teman ya, apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita akan menyiram anggrek kita ya. Oke, yang pertama adalah yang perlu kita perhatikan adalah jenis anggrek yang kita punya. Oke teman-teman, jenis anggrek itu banyak ya, jutaan apa ribuan, banyak. Sementara yang saya akan share pengalaman saya yang anggrek yang saya punya ya teman-teman, bukan anggrek yang tidak saya punya. Oke, step pertama adalah ketahui dulu jenis anggrek yang kita punya. Apakah jenis anggrek yang kita punya ini adalah anggrek yang sukanya lembab atau anggrek yang tidak suka lembab. Oke, contoh anggrek yang tidak suka lembab. Nih yang saya pegang, anggrek bulan. Nih yang saya pegang ini adalah anggrek yang tidak suka kelembapan tinggi ya. Makanya saya menyiram ini paling banyak itu kali 2 hari, paling lama itu 3 hari sekali ya saya siram ya ini anggrek. Dan yang kedua adalah anggrek yang suka kelembapan ini, atau yang biasa kalau untuk pemula anggrek yang harus dipunya pertama kali ada dendro ya, karena dendro ini adalah anggrek yang tahan di segala cuaca ya. Ya dan anggrek yang tidak terlalu ngeyel ya ketika dirawat, tidak seperti bulan ya teman-teman. Bulan agak-agak salah sedikit perawatannya dia akan menjadi rusak daunnya atau apalah. Jadi perhatikan anggreknya, dia suka lembab atau tidak. Oke, itu trik pertama. Dan trik kedua yang harus kita ketahui adalah media yang kita pakai. Nah, media itu ada yang cepat kering, ada yang menyimpan airnya lama. Yang sebagai contoh yang saya punya adalah media arang. Arang ini medianya cepat kering, jadi dia cocok untuk untuk media anggrek yang tidak suka kelembapan tinggi ya. Sementara media yang kelembapannya tinggi yaitu sabut kelapa, itu kita biasa gunakan media untuk anggrek yang suka lembab ya, yang suka lembab. Dan trik yang ketiga adalah di mana anggrek itu kita letakkan. Nah, kalau dia anggrek tanah dan dia tidak di tempat teduh, itu biasanya kita akan lakukan penyiraman sekali sehari, karena dia kan kena sinar matahari ya, sinar matahari. Tapi perhatikan kalau misalnya cuacanya kemarau atau panas, ya kita harus siram sekali sehari ya teman-teman. Beda hal dengan anggrek yang kita letakkan memang dia tidak kena sinar matahari langsung dan juga tidak kena hujan secara langsung. Nah, itu kita yang menentukan waktunya. Yang seperti saya tadi ceritakan, trik pertama kenali anggreknya suka lembab atau tidak. Yang kedua medianya. Ini berlaku buat anggrek yang tidak kena hujan, tidak kena sinar matahari langsung dan tidak kena hujan langsung ya teman-teman. Oke, yang ketiga yaitu dimana kita meletakkan anggrek yang tadi ya. Yang keempat adalah kita perhatikan akarnya. Nah teman-teman, kalau akarnya ini enggak terlalu jelas ya, kelihatan akarnya. Oke, ini. Nah, kalau akarnya memutih,
itu tandanya anggreknya sudah mulai dehidrasi atau butuh air ya. Tunggu, saya tunjukkan yang lebih mana ini. Oke, kita lihat ini ya, anggreknya nih. Ini masih hijau ya, itu tandanya ini anggreknya masih lembab, kondisinya lembab ya, masih lembab. Dan ini boleh disiram besok. Kalau hari ini belum dulu, karena dia masih cukup lah asupan airnya. Tapi kalau ininya sudah akarnya ini menjadi putih, semuanya putih, sebaiknya kita harus segera menyemprotnya. Apalagi nanti kalau misalnya daunnya mulai layu, mulai layu, itu tandanya dia dehidrasi, sangat dehidrasi ya teman-teman. Dan itu butuh segera disemprot. Yang terakhir adalah triknya, ketika kita menyiramnya itu kita harus menyiram melalui yang pertama kali kita siram itu akarnya ya teman-teman, akar semprot, baru daunnya. Kalau dia berbunga, bunganya tak perlu disemprot ya teman-teman ya, karena itu nanti bisa merusak bunganya ya. Oke teman-teman, sekian tips dan trik saya. Semoga anggrek teman-teman seluruhnya bisa sehat, tumbuh, dan cepat beranak dan berbunga. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih buat hari ini, semoga harimu menyenangkan.